Oke guys, kembali lagi dengan aku Stahyu. Jadi di video kali ini aku nggak ngebahas kasus pembunuhan dulu. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang sebuah tempat wisata atau kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dan menurut aku ini adalah salah satu kekayaan alam yang benar-benar mengagumkan guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel aku, like, comment, dan share video aku supaya channel aku bisa berkembang dan supaya aku bisa lebih sering untuk upload video menarik lainnya. Kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi di video ini aku mau ngebahas sebuah tempat yang menurut aku itu tempatnya luar biasa banget. Mungkin kalian pernah dengar yang disebut dengan salju abadi. Ternyata salju abadi itu ada di Indonesia guys. Tepatnya itu ada di Papua, yaitu ada di Pegunungan Jaya Wijaya. Jadi di situ ada salju abadi. Jadi pas aku pertama kali tahu dulu, udah lama banget dulu, aku udah lama tahu soal gunung ini. Dan aku lumayan kaget karena nggak nyangka kalau di tempat tropis kayak Indonesia ini kita mempunyai tempat yang ada saljunya guys. Dan di sini menurut sumber yang aku dapat, jadi Pegunungan Jaya Wijaya ini adalah gunung paling tinggi yang ada di Indonesia guys. Jadi ini menurut aku keren banget. Dan aku udah mencari ada beberapa fakta mengenai Gunung Jaya Wijaya yang ada di Papua guys. Yang pertama, kita langsung aja. Yang pertama adalah faktanya adalah ternyata Gunung Jaya Wijaya ini mempunyai beberapa nama sebelum akhirnya namanya menjadi Jaya Wijaya. Jadi pada awalnya Gunung Jaya Wijaya ini itu disebut dengan Gunung Kartens Piramid. Itu dimaksudkan pada saat itu. Jadi orang yang pertama kali menemukan Gunung Jaya Wijaya ini adalah orang Belanda yang bernama Jan Cartens. Itu pada tahun 1623. Jadi pada saat Jan Cartens ini menemukan Gunung Jaya Wijaya, dia menceritakan kepada orang-orang bahwa dia menemukan gunung salju di Indonesia. Dan di situ banyak orang yang mengatakan bahwa dia berbohong, bahwa dia membual, karena banyak orang tidak percaya bahwa di tempat tropis seperti Indonesia ini bisa ada gunung salju guys. Maka pada saat itu Gunung Wijaya ini diberi nama adalah Gunung Kartens Piramid. Itu untuk menghormati Jan Cartens yang pertama kali menemukan gunung tersebut. Kemudian dari Kartens Piramid, nama Jaya Wijaya ini nama gunung ini berubah menjadi Puncak Soekarno. Jadi pada saat itu namanya berubah menjadi Puncak Soekarno karena untuk menghormati presiden pertama negara Republik Indonesia. Tetapi pada masa perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, nama Puncak Soekarno berubah lagi menjadi Gunung Jaya Wijaya. Dan Gunung Jaya Wijaya ini adalah nama yang kita pakai sampai sekarang guys. Jadi sebelum menjadi Jaya Wijaya, namanya pernah berubah berapa kali guys. Dan fakta yang kedua, jadi pendaki pertama yang berhasil mencapai puncak Jaya Wijaya ini adalah pada tahun 1962. Itu bernama Hendrik Harrer. Jadi Hendrik Harrer ini adalah pendaki pertama yang berhasil mencapai puncak Jaya Wijaya. Dan pada saat dia mencapai puncak, dia dibantu oleh 3 orang yang membantu dia mencapai puncak tersebut adalah Russell Kipax, Bertus Huizenga, dan Robert Philip Tempel. Itulah 3 orang yang membantu Hendrik Harrer ini mencapai puncak Jaya Wijaya, dan dia menjadi orang pertama yang berhasil mencapai puncak pada tahun 1962. Kemudian setelah Hendrik Harrer ini mendaki puncak Jaya Wijaya, banyak para pendaki yang ingin mengikuti jejaknya, yaitu ingin juga menginjakkan kaki di puncak Jaya Wijaya. Hingga pada tahun 1964, Letkol Anwar Hamid dan Direktorat Topografi Angkatan Darat berhasil mencapai puncak Jaya Wijaya. Jadi pada tahun 1964 orang Indonesia juga ada yang berhasil mencapai puncak Jaya Wijaya. Kalau sekarang sih sudah banyak yang berhasil guys. Kemudian fakta yang ketiga, selain menjadi gunung tertinggi di Indonesia, Jaya Wijaya juga merupakan gunung tertinggi di benua Australia. Jadi Gunung Jaya Wijaya ini mempunyai ketinggiannya yaitu 4.884 mdpl. Dan ketinggian tersebut Jaya Wijaya dinobatkan menjadi gunung tertinggi di Indonesia. Dan dia juga dinobatkan menjadi gunung tertinggi di Australia. Jadi di benua Australia. Dan selain itu
Gunung Jayawijaya ini adalah gunung tertinggi kedua di Asia Tenggara. Karena gunung tertinggi yang pertama itu ada di Myanmar, dan Jayawijaya ini menduduki peringkat kedua di Asia Tenggara, itu tertingginya guys. Kemudian fakta yang keempat, status sebagai anggota 7 puncak atau Seven Summit itu masih menjadi bahan perdebatan. Jadi sebenarnya dulu ketika dunia menetapkan 7 puncak atau Seven Summit itu, di situ sudah ditentukan puncak ketujuhnya itu adalah Gunung Kosciuszko yang ada di Australia, itu sebagai puncak tertinggi ketujuh. Itu ditetapkan. Tetapi ternyata puncak Jayawijaya ini lebih tinggi daripada puncak Kosciuszko di Australia. Agak susah nyebut nama gunungnya guys. Nama gunungnya itu Kosciuszko, yaitu adalah gunung tertinggi di Australia, dan itu dinobatkan menjadi puncak ketujuh dari 7 puncak yang ada di dunia. Padahal sebenarnya puncak Jayawijaya ini lebih tinggi daripada itu. Makanya masih terjadi perdebatan sampai sekarang bahwa siapa sebenarnya puncak ketujuh tertinggi yang ada di dunia guys. Kemudian fakta yang kelima, Gunung Jayawijaya memiliki jalur pendakian yang sangat sulit. Jadi untuk mencapai puncak Jayawijaya itu adalah merupakan harapan dan impian para pendaki guys. Jadi pendakian ke atas puncak Jayawijaya ini sangat-sangat sulit karena jalurnya sangat-sangat ekstrim, dan juga kadang perubahan cuacanya ini tidak menentu, dan itu sangat berbahaya untuk manusia guys. Makanya pendakiannya ke Gunung Jaya ini sangat-sangat sulit guys. Kemudian fakta yang keenam, cuaca yang sangat ekstrim di puncak Jayawijaya. Jadi Gunung Jayawijaya ini karena dia mempunyai ketinggian 4000 mdpl, itu adalah membuat cuaca di puncak itu sangat-sangat ekstrim, karena di puncak itu juga kadar oksigen itu sangat-sangat tipis, jadi sangat sulit untuk manusia bernapas tanpa menggunakan oksigen, yaitu di puncak tersebut. Jadi itu adalah fakta yang menarik juga mengenai Gunung Jayawijaya, karena sangat-sangat ekstrim berada di puncak tersebut. Kemudian fakta yang ketujuh, keberadaan salju di puncak Jayawijaya merupakan perlawanan atau bertentangan dengan hukum alam. Jadi ini sebenarnya sangat-sangat tidak masuk akal bahwa di puncak Jayawijaya ini ada salju abadi guys. Itu sangat bertentangan sekali, karena menurut para peneliti itu mengatakan bahwa salju pada kawasan yang berada pada garis khatulistiwa itu termasuk Indonesia itu nampaknya sangat-sangat tidak mungkin. Karena itu maka dari itu salju yang ada di puncak Jayawijaya itu dikatakan menentang hukum alam. Makanya ketika Jan Cartens pertama kali menemukan Gunung Jayawijaya dan dia menceritakan kepada orang-orang mengecap dia sebagai pembohong, mengecap dia sebagai pembual, karena orang-orang tidak yakin di wilayah tropis yang seperti Indonesia ini bisa ditemukan salju pada saat itu. Kemudian fakta yang kedelapan, selain salju, jadi di Jayawijaya ini mempunyai juga glacier. Glacier ini bongkahan es guys. Jadi selain ada salju, di puncak Jayawijaya ini juga ada glacier. Itu adalah bongkahan es. Kemudian yang kesembilan faktanya adalah menurut para pengamat itu dikatakan bahwa antara tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 Jayawijaya itu diprediksi lapisan es saljunya akan menghilang semua guys. Karena itu berasal beberapa pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan. Jadi menurut informasi dulu puncak yang memiliki salju abadi itu ada 3, itu yang ada di Papua. Yang pertama adalah puncak Mandala. Puncak Mandala ini juga ada salju abadi dulunya, tetapi pada tahun 2003 salju yang ada di puncak Mandala itu menghilang semuanya guys. Kemudian Gunung Trikora yang kehilangan salju pada tahun 1936. Jadi itu juga dulunya ada salju abadi tetapi menghilang. Dan Gunung Jayawijaya yang masih memiliki salju hingga saat ini, tetapi setelah dilakukan penelitian oleh BMKG, di situ ditemukan bahwa tahun 2010 ketebalan es mencapai 31,49 meter. Dan kemudian pada tahun 2015 ketebalan salju itu menipis hingga 26,23 meter. Dan
tahun 2016 ketebalan salju semakin menipis hingga 20,54 meter. Makanya dari penipisan es tersebut, makanya diprediksi antara tahun 2025 sampai tahun 2030 itu kemungkinan salju yang ada di puncak Jawijaya atau di puncak Gunung Kartens itu akan menghilang. Dan menurut aku ini sangat-sangat disayangkan banget guys, karena satu-satunya salju yang ada di Indonesia hanya ada di situ, dan itu adalah salju abadi yang benar-benar luar biasa karena dia berada di daerah tropis seperti Indonesia. Jadi kalau sampai menghilang itu benar-benar sangat-sangat disayangkan. Dan yang menyebabkan salju ini menipis itu dikarenakan pemanasan global guys. Jadi sangat berbahaya sebenarnya dampak dari pemanasan global tersebut. Kita lanjut lagi ke fakta yang ke-10. Jadi fakta yang ke-10 dikatakan bahwa Gunung Jayawijaya ini merupakan salah satu pendakian gunung yang sangat mahal, karena jika kita ingin mendaki itu kita menggunakan biaya yang cukup besar, karena selain dari kita susah untuk mencari pemandu yang untuk mendaki ke atas itu, kita juga susah untuk mencari peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk mencapai puncak Jayawijaya. Dan anehnya guys, yang mematok tarif di sana itu dari perusahaan di bidang travel asal New Zealand. Jadi pemandu yang mematok tarif untuk mencapai puncak Jayawijaya itu bukan dari Indonesia guys, melainkan dari New Zealand, dan itu sangat disayangkan sekali menurut aku, karena puncak Jayawijaya ini punya kita, punya Indonesia. Seharusnya yang jadi pemandu di situ adalah orang Indonesia guys. Kemudian yang ke-11, fosil hewan-hewan laut dapat ditemukan di puncak Jayawijaya. Jadi salah satu keunikan di tanah tertinggi bumi pertiwi itu bisa ditemukan benda-benda laut, karena disebabkan dulu puncak Jayawijaya itu merupakan dasar laut, kemudian bersamaan dengan terpisahnya Papua dan Australia, tanah tersebut naik ke atas terdorong oleh gesekan lempengan bumi, dan itu karena terjadi dalam waktu yang cukup lama, mungkin beberapa ratus tahun, itu makanya jadilah seperti Gunung Jayawijaya sekarang. Dan di situ menurut para peneliti itu banyak ditemukan pada tahun 1997 itu ditemukan hewan yang ciri-cirinya seperti hewan-hewan purba pada saat itu. Tapi itu belum dikonfirmasi apakah benar atau tidak informasi tersebut. Dan menurut aku sangat disayangkan sekali kalau nantinya salju abadi yang ada di puncak Jayawijaya ini menghilang sepenuhnya, karena ini adalah menurut aku, ya aku nggak tahu gimana ya, itu sangat-sangat disayangkan banget, karena sebenarnya hal itu bisa kita cegah, karena menurut para pengamat penipisan tersebut terjadi karena pemanasan global. Jadi untuk kalian yang nggak tahu pemanasan global, tapi mungkin nggak tahu, jadi pemanasan global itu merupakan perubahan iklim yang disebabkan oleh karbon dioksida dan polutan udara serta gas rumah kaca itu berkumpul di atmosfer, kemudian menyerap sinar matahari dan radiasi matahari yang memantul dari permukaan bumi, sehingga terjadilah pemanasan global, dan itu sangat-sangat berbahaya untuk bumi guys. Jadi untuk kalian, untuk aku juga, untuk kita semua, kita harus cegah pemanasan global. Jadi untuk kalian yang mau tahu gimana caranya, kalian bisa googling aja cara-cara mengatasi pemanasan global, penyebabnya apa-apa saja, kalian bisa googling. Dan sekian video dari aku, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.